Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapa-Ku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. One thing that I desire in my life, Lord, to thirst and hunger after You alone. With all my heart and soul, with all my strength and love, to worship as Your glory fills this place. One thing that I desire in my life, Lord, to thirst and hunger after You alone. With all my heart and soul,
with all my strength and love to worship as your glory fills this place. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Jangan segenap hati, jangan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Jangan segenap hati, jangan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihimu. Ku sembahkan dalam roh dan kebenaran sepanjang jalan hidupku. Hanya satu yang aku rindukan, selalu senangkanmu. Aku sembahkan dalam roh dan kebenaran sepanjang jalan hidupku. Hanya satu yang ku rindukan, selalu senangkanmu. Hanya satu yang ku rindukan, selalu senangkanmu. Hanya satu yang ku rindukan, selalu senangkanmu. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani
sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Oh Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Lebih sungguh. Katakan Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Oh Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Kepadaku melayani.
Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Mari kita akan kembali mulai ibadah kita pagi hari ini. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersyukur kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu untuk waktu yang Tuhan masih izinkan buat kami datang kembali di rumah-Mu. Siapkan hati dan pikiran kami, seluruh keberadaan hidup kami, untuk kami boleh beribadah kepadamu. Sucikan lidah dan bibir kami untuk menaikkan puji-pujian kepadamu. Sucikan hati kami untuk menerima benih firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai kami semua, menguasai ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Tuhan urapi dan pakai hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk melayani pekerjaan-Mu. Biarlah nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan melalui pelayanan mereka. Tuhan berkati dan pimpin setiap peralatan yang kami gunakan. Biarlah semua boleh berjalan dengan baik dan lancar guna hormat kebesaran nama-Mu. Kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang masih dalam perjalanan. Biarlah Tuhan pimpin mereka, tibakan mereka di dalam rumah-Mu ini dengan tidak kekurangan apapun juga. Terima kasih Bapa, kami siap diberkati, kami siap memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami siap untuk beribadah kepadamu pagi hari ini. Kami tahu Tuhan, kalau kami beribadah ada oknum yang tidak suka dengan keadaan kami usir di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hanya Roh-Mu yang kudus yang menguasai kami di dalam kami beribadah pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami sambut ibadah pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan jemaat Tuhan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, Tuhan memberkati kita karena kita tahu bahwa hari ini adalah hari di mana kita mau datang kepada Tuhan. Ya, kita mau merendahkan hati kita mau datang, dan biarlah kita boleh lebih dalam lagi mengenal akan Tuhan, lebih dalam lagi mengenal akan kasih-Nya, dan kita mau mengalami Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Kita mau naikkan pujian ini. Tuhan, aku mau lebih dalam lagi mengenal Engkau dari hari ke hari. Haleluya, haleluya. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kurindukan, Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi Tuhan, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang kurindukan, aku mau tetap dekat dengan Tuhan. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Haleluya Yesus Tuhan. Lebih dari segala yang ada, oh, lebih
lagi ku cinta Kau. Yesus, saya mengundang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini dengan lebih sungguh. Oh, lebih dalam. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau. Yesus, ku mengasihimu. Katakan lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Haleluya, haleluya. Inilah kerinduan kami Tuhan. Doa kami kepadamu Tuhan, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Ku cinta Kau, Yesus, ku mengasihimu. Ku mengasihimu. Haleluya. Ku mengasihimu. Mari sembah Dia, mari puji Dia, mari kita ucapkan syukur kepada Dia pada pagi hari ini. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus, kami puji, kami puja, kami tinggikan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Itulah kerinduan kami boleh lebih dekat kepadamu Tuhan. Kami lebih mengasihi Engkau daripada hari-hari yang lalu. Karena kami tahu Tuhan kedatangan-Mu sudah sangat dekat. Sebab itu Bapa, biarlah hati kami, jemaat Tuhan, boleh diperbarui dari sehari ke sehari Tuhan. Dan siap memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami tahu dan kami siap Tuhan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kalau Engkau telah naik ke surga, kami percaya bahwa Roh Kudus pun dicurahkan atas kami. Dan kami boleh menjadi saksi-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Haleluya, haleluya. Mari kita naikkan pujian. Ya, dan kita merindukan saat ini Roh Kudus boleh dicurahkan di tempat ini. Dan urapan yang ajaib itu boleh memberkati kita, membawa jemaat Tuhan semangat untuk memuliakan nama Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya ajaib Tuhan, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini adalah harinya Tuhan. Inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba.
tempat ini. Sehingga kita mulai bangkit memenangkan jiwa bagi kerajaannya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, semua belenggu, semua kuasa dosa dikatakan telah dipatahkan. Mari kita sorakan bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urap umatnya dengan kuasanya. Anggur baru tercurah atas kita. Tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urap umatnya, nyata kuasanya. Sangat nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Kita perlu api daripada kuasa Roh Kudus pada saat ini. Biarlah api dicurahkan atas kita. Kita kuat di dalam Tuhan. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, katakan, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Kita mau siap-siap diri pada saat Tuhan berikan tanda kepada kita. Nafiri Allah dibunyikan, semua umat Tuhan dibangkitkan. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya, mengangkat tinggi pancinya. Bersiap maju, janganlah lengah, Yesus panglima kita. Senjatalah dalam kuasa Roh Kudus yang api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Kita mau nyanyikan pujian ini. Kita mau dengarkan suara Tuhan memanggil umat Tuhan maju dan tampil. Gereja Tuhan bangkit. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini, tinggi pancinya. Bersiap, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan
kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Oh amin, api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, api kemuliaannya tercurah dari surga. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Amin. Silakan duduk kembali. Sebelum Yesus naik ke surga, Tuhan katakan, adalah lebih baik aku pergi ke rumah Bapa. Karena apa? Karena kalau aku tidak pergi, kamu tidak dipenuhi oleh kuasa yang dari atas. Pada saat Yesus naik ke surga, dia katakan, tunggu janji Bapa, yaitu bahwa saudara dan saya. Ya, saat saudara dan saya datang kepada Tuhan, saat saudara dan saya meminta kuasa daripada atas, maka Roh Kudus akan dicurahkan atas kita. Ya, kuasa itu kita perlu, kuasa itu kita rindukan, dan kuasa itu diperlukan dalam kehidupan kita untuk apa? Menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Yesus katakan kerajaan surga harus diberitakan kepada seluruh penjuru dunia, baru kesudahannya akan datang. Sebab itu biarlah kita menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Haleluya. Mari tanyakan dalam diri saudara, maukah kita menjadi roti? Maukah kita menjadi anggur yang tercurah bagi dunia ini? Haleluya. Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi saksi memberitakan Injilku, melayani, mengasihi, lebih sungguh. Kita mau jawab, aku mau jadi roti Tuhan. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur, anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injilmu, melayani, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, melayani Tuhan, melayani lebih sungguh, melayani Tuhan, karena Dia lebih dulu melayani kita. Melayani lebih sungguh.
melayani lebih sungguh. Ada satu kata-kata yang katakan, di manakah aku, di manakah engkau? Ketika engkau diselamatkan, aku tidak diselamatkan. Di manakah suaramu, di manakah doamu? Ketika engkau diselamatkan, aku tidak diselamatkan. Karena aku tidak pernah mengenal Yesus ketika aku dekat dengan engkau. Saudara, ada beberapa banyak orang yang akan berkata, menangis, mengeluh, karena keberadaan kita ini tidak memberi dampak kepada mereka. Yesus tidak disaksikan, Yesus tidak diberitakan, Yesus tidak dinyatakan dalam hidup kita. Mari kita menjadi saksi Tuhan, dan Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan kepada kita, yang akan dicurahkan atas hidup kita. Itu memberikan kekuatan kita untuk menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun kita berada, apapun profesi kita, apapun yang kita lakukan. Ibu rumah tangga, profesional, seorang pekerja, pelajar, atau apapun, kita boleh menjadi saksi-saksi di sekeliling kita terutama. Ya, sehingga pada saat hari-hari terakhir, kita boleh berkata, Tuhan kami bersyukur, ada banyak jiwa boleh mengenal Engkau. Lewat doa, lewat kesaksian kita. Ya, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan, banyak jiwa boleh dimenangkan. Haleluya. Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi saksi memberitakan Injilku, melayani, mengasihi lebih sungguh. Aku mau jadi roti Tuhan, aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injilmu, melayani, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, melayani, 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 melayani lebih sungguh. Oh Tuhan, aku melayani-Mu, melayani, melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Aku mau jadi roti Tuhan. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injilmu, melayani, mengasihi Tuhan lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, melayani, melayani. Saya mengundang hamba Tuhan maju ke muka untuk memberikan firman Tuhan. Lebih sungguh,
undang semuanya bangkit berdiri. Melayani kepadamu, melayani lebih sungguh. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, amat baik dalam kehidupan kami. Saatnya bagi kami untuk mendengarkan sebagian dari firman Allah. Roh Kudus yang beracara di tengah-tengah kami percaya Engkau, oh Tuhan, memberikan sesuatu yang luar biasa bagi kami. Berkat-berkat rohani yang Tuhan sediakan bagi kami pagi hari ini. Tuhan beracara dan berkarya dengan leluasa. Kami siap mendengarkan firman-Mu dan urapan-Mu turun atas kami semua. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, puji Tuhan. Pagi hari ini puja ini mengingatkan saya berarti 31 tahun yang lalu. Kurang lebih atau 32 tahun yang lalu. Waktu diutus. Ya, setelah selesai sekolah Alkitab di Jakarta, pengutusan, dan lagu ini mengingatkan saya sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita renungkan lagu ini mengingatkan kita kembali apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita perbuat dalam kehidupan kita masing-masing. Sudahkah kita menjadi roti yang terpecahkan buat Tuhan? Sudahkah kita menjadi anggur yang tercurah, di mana hidup kita dipersembahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan? Itu menjadi tantangan. Ya, kalau saya secara pribadi tentunya masih jauh. Sekalipun mungkin dalam banyak kegiatan aktivitas yang sudah kita lakukan, tetapi puja ini mengingatkan kita kembali, komitmen kita, kesetiaan kita, semangat kita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berbicara tentang ketaatan. Ya, sebagaimana apa yang firman Tuhan yang menjadi subtema kita sepanjang bulan Mei ini yang diambil di dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-38. Ya, Yohanes pasal 6 ayat yang ke-38 dikatakan, sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam suasana di mana pada hari Kamis yang lalu kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus naik ke surga. Ada satu pesan Tuhan yang Tuhan katakan bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, pesan ini bagaimana supaya kita taat kepada Tuhan. Ya, bagaimana kita senantiasa berkomitmen kepada Tuhan. Apa yang difirmankan kepada kita, apa yang Tuhan telah perintahkan kepada kita, senantiasa kita menaatinya. Kalau Yesus sendiri waktu Dia datang ke dunia ini, Dia datang bukan untuk melakukan kehendak-Nya, tetapi melakukan kehendak Bapa di surga. Demikian juga kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, senantiasa hidup dan taat kepada firman Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-50 sampai dengan ayat yang atau dari ayat yang ke-49, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dikatakan dari Lukas pasal 24 mulai dari ayat yang ke-49 dikatakan, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang kujanjikan, yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus, ya,
Saya garis bawahi, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang ketaatan adalah sesuatu hal yang mutlak harus kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ketaatan itu bukan hanya pada waktu kita atau perintah itu yang harus kita ikuti, kita taati kalau itu sesuai dengan keinginan kita. Ya, kita taat kalau hal itu menyenangkan hati kita. Kita taat itu kalau menguntungkan dalam kehidupan kita. Tidak, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan pada kita, ada satu pesan Tuhan yang kita baca tadi di dalam ayat yang ke-49, katakan, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ini adalah ucapan dari Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Dia katakan kamu harus tetap tinggal di kota ini. Mengapa demikian Tuhan katakan? Adalah karena Tuhan mengirimkan kepada kita, yaitu Roh Kudus. Ya. Di mana yang biasa kita lakukan setelah kenaikan Tuhan di surga, di mana kita bersama-sama berdoa di tempat ini. Ya, di gereja kita kali ini dimulai atau lebih dikenal dengan doa sepekan, mulai besok di tempat ini jam 6:30 ya. Ayo kita bersama-sama. Kita memohon pertolongan Tuhan. Apalagi di masa-masa seperti ini. Menghadapi segala sesuatu dengan kekuatan kita tidak mampu. Marilah kita mau diperlengkapi oleh kuasa Tuhan. Marilah kita diperlengkapi dengan kuasa daripada Roh Kudus, sehingga kita boleh berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Di dalam menghadapi berbagai tantangan demi tantangan, kita boleh kuat di dalam menghadapi berbagai persoalan yang ada. Paulus katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita taati saat ini adalah kita tetap dalam hadirat Tuhan. Ya, tetap dekat dengan Tuhan. Apapun persoalan yang kita hadapi, firman Tuhan katakan tetap tinggal di kota ini. Ya, kita mau tetap tinggal di dalam Tuhan. Kita mau tetap dekat dengan Tuhan. Apapun keadaan dan kondisi yang terjadi, firman Tuhan katakan, Paulus katakan apa? Tidak ada yang memisahkan aku dari kasih Allah, dari kasih Kristus. Ya. Ada berbagai alasan untuk kita tidak mau lagi dekat dengan Tuhan. Tinggal diam dekat dengan Tuhan. Tetapi pagi hari ini ingatkan pada kita harus tinggal. Kalau kepada murid-murid yang pada waktu itu di kota ini. Ya. Tetapi saya katakan kita harus tinggal di dalam Tuhan, dekat dengan Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam Yohanes 15 tentang pokok anggur. Ya.
Yesus adalah pokok anggur, kita ini adalah ranting-rantingnya. Kalau kita mau berbuah, kalau kita mau berhasil, maka kita harus tetap tinggal melekat dengan pokok anggur itu. Ya. Kalau kita mau senantiasa kuat menghadapi segala sesuatu, melekatlah kepada Tuhan. Dekatlah kepada Tuhan. Karena di luar Tuhan, firman Tuhan katakan, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Yesus memberikan satu contoh yang baik bagi kita. Dia datang ke dalam dunia ini bukan untuk melakukan kehendak-Nya, tetapi kehendak Bapa di surga. Bagaimana kita melihat perjalanan hidup Yesus di dunia ini. Bahkan apa yang dikatakan dalam Filipi 2 nanti bisa baca itu. Bagaimana dia mengosongkan diri, menjadi sama seperti manusia. Taat sampai mati di kayu salib. Itu luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita belum seberapa. Belum seberapa apa yang kita lakukan dibanding dengan apa yang Tuhan lakukan bagi umat manusia. Seperti tadi diingatkan, ya, saya renungkan lagu tadi itu 31-32 tahun yang lalu, lagu pengutusan itu. Saya renungkan, ya, sambil nyanyi. Oh iya, masih jauh dari apa yang Tuhan mau yang saya lakukan dalam kehidupan saya. Masih jauh. Tetapi ada komitmen, ada tekad untuk mau terus taat kepada Tuhan. Atas panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak mudah, memang tidak. Tetapi kalau kita tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, percaya bahwa Tuhan menolong, sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kita masing-masing. Yang pertama di sini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus tetap tinggal dekat dengan Tuhan. Tetap dalam hadirat Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan di dalam Matius pasal 28, ayat yang sering kita baca, ya. Ayat ini begitu terkenal dengan istilahnya adalah amanat agung daripada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-18 atau dari ayat yang ke-16 yang kita akan membacanya dari Matius 28 katakan, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditujukan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Apa yang harus kita taati daripada perintah itu adalah memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Ini adalah perintah daripada Tuhan. Ya, bukan himbauan. Himbauan itu boleh diikuti, boleh tidak. Ya, ini adalah perintah, pergilah. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Yesus sendiri turun dari surga pada waktu itu untuk melakukan kehendak Bapaknya, melakukan kehendak Allah, Tuhan telah memberikan contoh kepada kita bahwa kita mau tetap tinggal dalam hadirat Tuhan, dekat dengan Tuhan. Bahkan Yesus sendiri katakan, aku dan Bapa adalah satu, ya, satu. Ya,
Lalu yang kedua dikatakan pergilah memberitakan firman Tuhan. Pergilah kabarkan kabar keselamatan itu kepada seluruh bumi. Ini adalah tugas kita semua. Mungkin kita yang tidak bisa menjangkau seluruh bumi. Tapi ada bagian-bagian yang harus kita kerjakan. Menjadi saksi di mana kita berada. Di lingkungan di mana kita berada. Ya. Bukankah firman Tuhan katakan dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Kamu akan menjadi saksiku kalau Roh Kudus. Ya, kamu akan menerima kuasa. Dan kamu akan menjadi saksiku. Ya, kalau Roh Kudus turun atas kita semua. Dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Marilah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita taat kepada perintah Tuhan. Nah, seperti apa di dalam hal kita menaati perintah Tuhan? Ada beberapa contoh di dalam Alkitab. Ini boleh memberikan gambaran bagi kita semua. Kalau kita membaca di dalam Lukas pasal 9. Coba kita melihat di dalam Lukas pasal 9 ayat yang ke-57 sampai 62. Di dalam Lukas 9 ayat yang ke-57 sampai dengan ayat yang ke-62. Firman Tuhan berkata ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigalang mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala." Lalu ia berkata kepada orang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah gambaran bagaimana kita yang Tuhan mau. Ketaatan seperti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Apakah seperti apa yang dikatakan di sini adalah orang tadi katakan, "Izinkan dulu aku mengubur Bapakku." Lalu orang itu dia berkata seperti itu. Tetapi Yesus di dalam ayat yang ke-60 katakan apa? Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Apa yang kita dapatkan dari kalimat ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Bahwa ketaatan itu adalah tidak kenal kompromi. Harus segera diikuti. Harus segera dilaksanakan. Enggak ada alasan, enggak ada dalih apa. Kita masih banyak alasan untuk tidak mau taat kepada Tuhan. Banyak dalih untuk kita tidak taat kepada perintah Tuhan. Tetapi pada pagi hari ini memberikan gambaran kepada kita. Bagaimana ada orang yang mau mengikut Tuhan. Bagaimana ada orang yang mau melayani Tuhan. Tetapi tunggu dulu, saya mau beresin dulu. Ya. Dulu pernah dengar, dulu lama sekali, ada orang bilang, "Nantilah saya baru mau ini kalau semua masalah keluarga saya udah beres." Kalau nggak beres-beres kumaha. Ada gambaran di sini katakan bahwa kita mau taat kepada Tuhan itu adalah
yang harus segera dilakukan. Harus segera dilaksanakan. Tidak ada alasan yang lain, enggak kenal kompromi, enggak ada dalih-dalih apapun. Kalau dia berkata saat ini firman Tuhan di Ibrani katakan kalau kamu mendengarkan suara Tuhan hari ini janganlah keraskan hatimu. Ingat dulu waktu saya dulu kan ya kerja, lalu saya ambil keputusan untuk ikut melayani Tuhan. Tapi bos yang ini bukan memberikan semangat Bapak Ibu waktu itu. Dia katakan kamu bisa apa? Ya, kamu jadi hamba Tuhan menderita. Waduh. Tapi saya bilang setelah itu apapun yang terjadi, keputusan yang sudah diambil tetap dilaksanakan. Kalau Tuhan telah memanggil, Tuhan pasti menolong dan menyertai. Dan melihat itu dalam perjalanan ini, kelihatannya apa yang dikatakan itu seperti ada benarnya gitu. Tapi karena kita punya komitmen dan ya taat kepada Tuhan, ya, tidak akan menggoyahkan akan panggilan Tuhan. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau ayat ini mengingatkan kita kembali bagaimana Yesus sendiri menegaskan pada orang-orang yang mau mengikut Tuhan. Kalau ikut, ya ikut. Nggak usah banyak dalil. Nggak usah banyak alasan ini dan lain sebagainya. Memang di sisi yang lain kita melihat ini seperti, waduh, kejam amat gitu kan. Ada alasan yang masuk akal. Yang menghormati orang tua. Bukan itu maksudnya. Ikutilah perintah Tuhan. Taat kepada Tuhan. Ya. Sehingga di dalam ayat yang ke-62 tadi katakan apa? Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Jadi harus siap ikut perintah Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam Lukas, itu juga memberikan gambaran bagi kita. Di dalam Lukas pasal 17 ayat yang ke-7 sampai 10. Lukas 17 ayat 7 sampai ke 10 dikatakan, siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu, setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai. Aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Demikian juga kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Tadi coba perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ayat yang ke-7 dan 8 itu dikatakan apa? Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya, ia berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layani aku sampai selesai. Aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Coba perhatikan di sini, seorang hambanya gitu.
yang sudah bekerja sepanjang hari, bekerja keras, lalu pulang ke rumah bertemu dengan tuannya. Mungkin kalau kita, ya ini udah capek lah, udah istirahat lah. Ya, tetapi apa? Tuannya berkatakan, layani aku dulu. Ya, layani aku dulu. Sediakan makanan buat aku. Ya. Mungkin kalau pada masa sekarang ini, aduh, ini nggak tahu ini saya sudah capek. Ya, saya perlu istirahat. Kadang-kadang itu juga terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Udah capek ini, itu dan sebagainya, ngomel dan sebagainya. Tetapi apa yang kita dapatkan di sini? Ya, dari sikap hamba dan seorang tua terhadap hambanya. Dalam hal ketaatan. Kita lihat di sini adalah bagaimana seorang hamba yang taat itu tidak kenal lelah. Sekalipun capek. Enggak kenal lelah. Tidak mudah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya. Enggak kenal lelah. Kita udah melayani berturut-turut ini, aduh. Harus dilakukan. Harus dilakukan. Ya. Orang lain mau ngomong apa sih? Lu lagi gitu. Tapi kita belajar taat kepada Tuhan. Atau mungkin kita berkata, apakah enggak ada lagi orang lain? Mungkin sering itu kita enggak sadar ya. Suka gitu. Enggak ada orang lain gitu. Tetapi di sini bagaimana dikatakan di sini? Baru pulang dari ladang, menggembalakan ternak. Bekerja di ladang. Baru nyampai tuannya bilang, sediakan dulu makanan buat aku. Ikatlah pinggangmu. Layanilah aku. Adakah di antara kita seperti itu? Di sini enggak ada. Di tempat lain banyak. Ya. Kalau berbicara ketaatan adalah bagaimana kita tidak lagi kompromi dengan apa alasan lain. Kalau Tuhan perintahkan, lakukanlah itu dengan segera. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yaitu seorang yang taat kepada Tuhan tidak pernah kenal kata lelah. Capek. Nggak pernah ngomong itu capek. Kerja buat Tuhan selalu manis. Ya, apalagi lagunya itu udah lama nggak dinyanyikan. Tanpa gaji, ya. Selalu manis. Tunggu dulu, zaman sekarang serba pokoknya serba segala. Ya. Masih bisakah seperti itu? Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah pagi hari ini bagaimana ketaatan itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ketaatan yang tidak ada alasan apa untuk menghindar. Ya. Lakukan itu. Perintah itu. Yang kedua adalah kalau kita taat kepada Tuhan, tidak pernah keluar dari mulut kita, yaitu kata capek, lelah, dan lain sebagainya. Aduh, baru pulang dari hari ini dari luar kota, jadi nggak bisa ini, nggak ada kata itu. Ya, kadang-kadang saya alami dalam pelayanan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau berapa waktu yang lalu ini pinggang ini ya ikut Zoom 3 jam ya. Lalu pulpen jatuh. Saya pikir kenapa ya?
Badminton aja lincahnya ini. Enggak ini kok hanya duduk ngambil pulpen ke bawah langsung ini. Waduh itu jongkok nggak bisa, berdiri dari duduk mau berdiri nggak bisa, itu menyiksa sekali. Lalu begitu banyak pelayanan yang harus dikerjakan. Ya, hanya berserah sama Tuhan. Tuhan, bagaimanapun juga Tuhan berikan, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Ya. Dan Tuhan berikan kekuatan. Puji Tuhan. Beberapa hari ya harus mengalami itu, tetapi berjalannya waktu Tuhan pulihkan. Ya, waktu masih pelayanan di San Diego, waktu hari Selasa itu masih terasa di bis juga, aduh ini lumayan ini. Ya, puji Tuhan, sekarang sudah sehat. Ya, anugerah Tuhan. Ya, anugerah Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbicara ketaatan seperti apa yang selama ini kita lakukan. Ketaatannya kalau itu menyenangkan hati saya, ya saya ikuti. Kalau itu menguntungkan saya ikuti. Tapi kalau tidak, ya enggak. Enggak seperti itu Bapak Ibu. Tapi memberikan gambaran kepada kita pagi hari ini. Ketaatan yang Tuhan mau dalam kehidupan kita adalah ketaatan kalau Tuhan perintahkan itu, segera lakukan. Enggak ada lagi dalil apa-apa. Ya, segera lakukan. Tidak ada kompromi apa-apa. Yang kedua, bahwa ketaatan itu tidak kenal kata capek, lelah, dan lain sebagainya. Sehingga apapun yang terjadi, kita berkata, inilah aku Tuhan. Utuslah aku sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Buat firman Tuhan. Saya undang semuanya bangkit berdiri, kita nyanyikan satu pujian. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan. Jadikan aku indah. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan. Memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Sekali lagi, ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan. Memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, tak ada setia kepadamu. Tuhan, jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepadamu.
setia taat, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar puja ini menjadi, oh Tuhan, pengakuan kami dan komitmen kami di hadapan Tuhan. Untuk tetap taat kepada Tuhan. Sekalipun banyak hal yang menghadang merintangi. Tetapi kami mau segera, oh Tuhan, melakukan, oh Tuhan, apa yang menjadi perintah Tuhan. Oh Tuhan Yesus, biar oh Tuhan kami senantiasa, oh Tuhan, di dalam mengikuti kehendak Tuhan. Tidak kenal kata lelah, tidak kenal kata capek. Tapi kami mau melakukan itu. Karena Tuhan terlebih dahulu telah memberikannya, melakukannya bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, berkati sidang jemaat-Mu. Oh Tuhan, bangkitkan iman percaya mereka. Bangkitkanlah semangat mereka. Oh Tuhan, terlebih Tuhan saat ini, masa-masa di mana kami diperlengkapi dengan kuasa dari Yang Maha Tinggi. Oh Tuhan, Roh Kudus-Mu turun atas kami, memperlengkapi kami, menolong kami, menguatkan kami. Oh Tuhan, sehingga kami dapat, oh Tuhan, melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Berkati sidang jemaat-Mu. Tuhan yang terus pakai menjadi alat di tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita telah mendengar firman Tuhan dan kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kiranya segala berkat Tuhan boleh menyertai kita dalam perjalanan hidup kita setelah kita pulang. Ya, kita akan mendengarkan warta jemaat Minggu 29 Mei 2022. Pertama adalah persembahan. Persembahan bisa menggunakan amplop-amplop yang ada dan dimasukkan ke dalam kotak yang tersedia. Amplop sebagai berikut. Persembahan juga dapat melalui transfer ke rekening gereja, nomor rekening gereja tertera, atau bisa memindai kode QR yang tersedia di depan dekat pintu keluar gereja. Pendaftaran ibadah khusus Jemaat Suryani dilakukan mulai hari Senin. Bagi jemaat yang tidak bisa hadir juga dapat melakukan ibadah melalui live streaming. Setiap hari Minggu di YouTube, di channel YouTube GBI Suryani pukul 7, atau setiap hari Minggu di channel YouTube GBI Paturyani pukul 4 sore. Ibadah remaja dan pemuda Minggu pukul 9 tatap muka. Ibadah sekolah Minggu ABI Minggu pukul 9 tatap muka dan melalui Zoom. Suara penggembalaan GBI Paturyani dikirimkan setiap hari Senin melalui grup WhatsApp. Doa pencurahan Roh Kudus, doa Pantekosta akan dilaksanakan sepekan di tempat ini mulai hari Senin sampai dengan Sabtu 30 Mei sampai 4 Juni 2022 pukul 18.30 atau setengah 7 malam. Mari jemaat Tuhan yang rindu diperlengkapi oleh kuasa yang dari atas, yaitu kuasa Roh Kudus. Kita mau hadir di tempat ini, tua dan muda. Ya, kita perlu kuasa Roh Kudus ini karena kita hidup dalam dunia ini boleh menjadi punya kekuatan, kuasa dari atas menjadi saksi Tuhan. Ibadah raya, ibadah hari Pantekosta, hari Minggu atau minggu depan, pukul 7 disertai dengan perjamuan kudus. Bagi jemaat yang memerlukan anggur dan roti perjamuan dapat mengambilnya setelah ibadah selesai di depan gereja. Posyandu Lansia, Sabtu 11 Juni 2022 pukul 10 bertempat di Gereja Suryani. Terbuka untuk seluruh jemaat Suryani yang berusia minimal 40 tahun. Ada biayanya, biaya usia 40 sampai 55 tahun 35.000,
Usia di atas 55 tahun 20.000. Biaya ini sudah termasuk pemeriksaan tensi, asam urat, kolesterol, dan gula darah. Pendaftaran paling lambat tanggal 5 Juni kepada Ibu Sally. Ada nomor HP-nya. Himbauan kesehatan. Kita mau tetap melakukan himbauan kesehatan, bukan hanya buat diri kita, tapi buat orang di sekitar kita juga. Dukungan doa, kita mau tetap berdoa buat saudara-saudara kita. Bagi jemaat, berikut jemaat yang memerlukan dukungan doa, yaitu Bapak Seng-Seng, Bapak Sarumaha, Bapak Herman, Ibu suami dari Ibu Liliana dalam pemulihan, Ibu Nurbeti pemulihan, Ibu Nih dalam pemulihan, Ibu Evi Mega, Ibu Ayu, Ibu Neri, dan Ibu Kwai Mei. Kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus ada pemulihan dan kesembuhan yang sempurna. Pelayanan doa dan informasi buat jemaat Tuhan yang memerlukannya. Ada doa dan hamba-hamba Tuhan yang melayani. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta Yosia untuk mengakhiri. Saya undang semuanya bangkit berdiri, mari kita akhiri ibadah raya kita pagi hari ini. Kami bersyukur buat pagi yang indah ini, kami boleh bersama-sama Tuhan. Tuhan memuji Tuhan, melayani Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Biar apa yang telah kami terima, kami, Tuhan, persembahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami boleh senantiasa seluruh umat Tuhan di tempat ini, Tuhan, senantiasa taat kepada Tuhan. Apa yang diperintahkan Tuhan, kami boleh, Tuhan, melakukannya. Tidak ada alasan apapun bagi kami. Dan, Tuhan, di dalam ketaatan kami, biar, Tuhan, tidak ada, Tuhan, kata, Tuhan, lelah, capek, dan lain sebagainya. Tapi senantiasa menurut kehendak-Mu, Bapa. Terima kasih, Bapa, berkati seluruh anak-anak-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Maupun mereka yang beribadah dari rumah masing-masing. Tuhan memberkati, Tuhan menolong mereka, Bapa, dan Tuhan yang meneguhkan, menguatkan iman percaya mereka, Tuhan, sehingga mereka boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan, dalam pergumulan-pergumulan yang dihadapi, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang memberikan kemenangan. Terima kasih, Bapa. Tuhan, kami berdoa buat seluruh hamba-hamba Tuhan yang telah melayani, ambil bagian pagi hari ini. Tuhan, pakai dan berkati. Tuhan, menjadi alat di tangan Tuhan. Terima kasih, Bapa. Kami berdoa buat sidang jemaat-Mu dalam pergumulan kesehatan mereka, Bapa. Buat Bapak Seng-Seng, Bapak Sarumaha, Tuhan, Bapak Herman, Ibu Nurbeti, Ibu Uni, Ibu Evi Mega, Tuhan, Ibu Ayu, Ibu Neri, dan juga Ibu Kwai Mei. Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menolong mereka, Bapa. Segala sakit penyakit yang diderita, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang melenyapkan segala penyakit dan pemulihan yang daripada Allah turun atas mereka saat ini. Kami percaya, Tuhan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kami berdoa buat anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah. Tuhan, berkati mereka, Bapa. Tuhan, tambah-tambahkan hikmah dan kepintaran dan berhasil dalam kuliah mereka. Bahkan mereka yang saat ini sedang menyusun skripsi, Tuhan yang tolong, Tuhan yang turut campur tangan, sehingga boleh terselesaikan tepat pada waktunya. Terima kasih, Bapa. Kami berdoa buat anak-anak kami yang, Tuhan, mencari pekerjaan. Tuhan berkati, Tuhan sediakan pekerja yang terbaik buat mereka, buat sidang jemaat-Mu, sehingga, Tuhan, pekerjaan yang mereka dapatkan, Tuhan, dapat memuliakan nama Tuhan. Tuhan, segala usaha pekerjaan dari setiap anak-anak-Mu, Tuhan berkati. Tuhan yang membuat mereka berhasil dalam segala usaha mereka. Segala kendala, segala rintangan, Tuhan, kami tolak di dalam nama Yesus Kristus. Pertolongan dan berkat Tuhan senantiasa melimpah atas seluruh sidang jemaat-Mu. Terima kasih, Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, buat, Tuhan, doa sepekan sepanjang minggu ini yang dimulai besok sore
hari Senin sampai hari Sabtu. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang berkati, biar seluruh sidang jemaat Tuhan boleh bersama-sama kami berdoa di tempat ini. Diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Oh Tuhan, sehingga kami, oh Tuhan, mampu menghadapi tantangan zaman ini Bapa. Oh Tuhan, Engkau bersama dengan kami. Engkau yang menolong dan menguatkan kami. Oh Tuhan, kami serahkan seluruh anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang terlibat dalam doa sepekan ini. Tuhan yang pakai dan urapi. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tangan-tangan kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan berkati, Tuhan yang sertai, Tuhan yang pulihkan. Oh Tuhan, bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan mengasihi bangsa ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tak lupa kami berdoa buat Bapak Gembala Sidang. Oh Tuhan, yang kemarin hari Jumat menjalani operasi katarak dan saat ini dalam pemulihan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang pulihkan dengan sempurna. Berikan kesehatan yang sempurna dan nama-Mu dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan sebentar, oh Tuhan, di mana sidang jemaat-Mu akan membawa persembahan kepada Tuhan. Oh Tuhan, baik itu persembahan umum, persembahan perpuluhan, persembahan diakonia. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang membalas dengan berkat Allah yang berkelimpahan. Karena mereka memberi dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kembali ke tempat kami masing-masing, ke kegiatan kami masing-masing. Kami mau penyertaan dan perlindungan Allah. Tutup bungkus hidup kami dengan kuasa darah Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami akhiri ibadah raya kami pagi hari ini. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaanmu. Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan iman percayamu dan melimpahkan kasih karunia. Pulanglah dan terima berkat, damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah yang bersumber dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal itu Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus memimpin menyertai seluruh sidang jemaat Tuhan, baik yang ada di rumah Tuhan saat ini maupun yang beribadah dari rumah masing-masing, dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati. That I desire in my life, Lord, to thirst and hunger after you alone, with all my heart and soul, with all my strength and love, to worship as your glory fills this place. One thing that I desire in my life, Lord, to thirst and hunger after you alone, with all my heart and soul, with all my strength and love, to worship as your glory fills this place. Deeper in love with you.